Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini saya akan mengadakan pra observasi terhadap rekan sejawat saya dalam rangka tugas demonstrasi kontekstual calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Langkat. Selamat siang Ibu Tirsa. Selamat siang Bu. Bisa Ibu memperkenalkan diri? Boleh. Perkenalkan, nama saya Tirsa Rizky Ramadhani. Saya guru matematika di SMP Swasta Dharma Pastra Pangkalan Susu. Baik Ibu Tirsa, hari ini saya akan mengadakan coaching mengenai pra observasi yang akan saya lakukan ya Ibu Tirsa ya. Nah, jadi sebelumnya saya ingin bertanya sedikit nih sama Ibu ini. Ibu akan mengajar di kelas dengan mata pelajaran apa ya Bu? Matematika. Matematika di kelas 83. Iya, di kelas 83 ya Bu. Jadi materi apa yang akan Ibu sampaikan? Materi bangun ruang Bu, tentang konsep dasar kubus dan balok serta pengenalan unsur-unsur di kubus dan balok tersebut. Baik, rencananya ini akan kita adakan besok nih ya Bu ya. Kira-kira Ibu sudah siap atau belum nih? Siap Bu, insya Allah. Baik, terima kasih Bu. Di kelas 83 ya Bu, kira-kira jam habis istirahat atau sebelum istirahat? Habis istirahat pertama Bu, Habis. jam 3.4. Iya, habis istirahat pertama. Jadi besok saya akan melakukan supervisi akademik di kelasnya Ibu Tirsa dengan mata pelajaran matematika ya Bu. Dengan kalau boleh tahu KD-nya KD berapa Bu? KD 39 Bu. KD 39. Permukaan dan volume bangun ruang. Menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang. Artinya anak-anak belajar mengenai bangun ruang ya Bu ya. Bangun ruang, kalau boleh tahu bangun ruang sisi datar kelas 8 kubus berarti ya Bu ya, persegi ya. Baik, terima kasih Bu sebelumnya. Nah, hal apa sih Bu yang sudah Ibu identifikasi sebelum Ibu melaksanakan supervisi akademik di kelas yang akan Ibu masuki besok? Yang pertama itu Bu, materi prasyarat untuk bangun ruang. Iya. Itu materi bangun datar di kelas 7. Sebelumnya udah ada persepsi tentang materi-materi prasyarat itu tentang bangun datar. Masih ingat orang tuh bangun datar apa aja, penyusun bangun datar tersebut. Juga saya udah mengamati kelompok belajar yang udah diajukan mereka Bu. Jadi ada saya lihat kelompok yang heterogen, ada yang rendah-rendah semua kemampuannya. Jadi di situ nanti untuk soal LKPD-nya rencana saya bakal saya bedakan untuk anak-anak di kelompoknya itu. Oh baik Bu, jadi kalau boleh saya ulangi sedikit, yang pertama Ibu memancing pembelajaran dengan mengaitkan materi sebelumnya, itu yang pertama. Yang kedua berarti Ibu sudah membuat kelompok-kelompok kecil, baik itu kelompok itu dipisahkan berdasarkan kebutuhan siswanya ya Bu ya? Berdasarkan kenyamanan mereka. Kenyamanan mereka. Mengajarkan kelompok berdasarkan teman terdekat. Jadi rencananya bakal didekatkan dengan tutor sebaya Bu. Oh baik-baik seperti itu ya Bu ya. Jadi anak-anak itu merasa nyaman dengan kelompok mereka ya Bu ya, merasa senang belajar sesuai dengan teman yang mereka mau ya Bu ya. Mengenai kebutuhan belajarnya sendiri juga sudah Ibu siapkan. Tadi Ibu bedakan soal yang bagian kurang mampu soalnya beda, yang mampu soalnya beda ya Bu ya. Ya Bu, baik sekali Bu itu Bu. Kalau itu harapan Ibu yang akan Ibu lakukan. Baik, kemudian nih Bu, kalau boleh saya tahu area apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses pembelajaran di kelas nanti? Yang pertama itu area kompetensi ya Bu. Iya. Di konsep matematisnya, kemampuan matematis siswa itu konsep dasar bangun ruang. Kenapa itu disebut balok dan kenapa itu disebut kubus? Itu saya harap murid-murid saya bisa membedakan dengan jelas mana kubus dan mana balok. Juga unsur-unsur. Jadi mereka nggak hanya sekedar paham dan tahu hafal unsur ada sekian, tapi saya mau mereka bisa menemukan ini loh unsurnya. Kalau kubusnya diganti nama, tusuknya jadi ini, sisinya jadi ini. Jadi masing-masing semoga mereka bisa paham dan menemukan juga mengidentifikasi unsur-unsur di setiap kubus dan balok yang diberikan. Berarti boleh saya katakan fokus pengembangan Ibu terhadap pengetahuan siswa ya Bu ya. Ibu lebih mau mengembangkan pengetahuan siswa khususnya untuk mata pelajaran menentukan rumus luas permukaan bangun ruang sisi datar. Ya, baik Bu.
Kemudian Ibu, ada nggak kira-kira yang ingin Ibu kembangkan yang lain dari siswa yang akan kelas yang akan Ibu masuki besok? Selain kompetensi gitu. Iya, selain kompetensi. Oh, ini. Saya ingin mengembangkan kepercayaan diri siswa untuk berbicara. Jadi dengan kelompok nanti kan ada perwakilan kelompok menyampaikan pendapat, menyampaikan jawaban. Nah, saya harap murid-murid di kelas 83 itu bisa dengan percaya diri menyampaikan pengetahuannya ke teman-teman di kelas. Baik, berarti secara tidak langsung Ibu mau menumbuhkan sikap sosial emosional yang ada pada diri peserta didik ya Bu ya, dengan menumbuhkan rasa percaya diri mereka untuk berani berbuat mungkin ya Bu ya, menyampaikan pendapat, atau bisa juga dengan yang Ibu bilang, seperti Ibu bilang tadi, kerjasama dalam kelompok, artinya ada tanggung jawab mereka dalam kelompok ya Bu ya. Baik Bu, jadi kalau boleh saya tahu nanti ada nggak bahan yang akan Ibu gunakan? Untuk bahan itu medianya saya mendekatkan ke kontekstual Bu. Saya suruh mereka untuk bawa kotak kemasan yang sering mereka lihat. Oh iya, yang berbentuk kotak. Nanti baru atau kubus ya. Iya. Berarti di dalamnya sudah ada pembelajaran berdiferensiasi prosesnya ya Bu ya. Ada mereka nanti bawa benda yang sudah dibentuk atau belum nih? Sudah Bu. Oh sudah Kotak dibentuk. kemasan yang memang udah kotak, nanti mau diidentifikasi kotak itu termasuk kubuskah atau balok. Oh jadi ini bendanya sudah jadi ya Bu ya, yang dibawa ke kelas ya Bu ya. Iya. Nah kemudian strategi apa yang akan Ibu lakukan sebelum memulai pembelajaran di kelas besok? Strategi itu. Strategi yang sudah saya lakukan itu menyusun rencana pembelajaran buat RDP tadi, memilih media. Akhirnya saya memilih media kontekstual tadi Bu, bawa kotak kemasan aja. Kemudian menyusun LKPD juga berdasarkan kebutuhan siswa dan berdasarkan kemampuan kelompoknya. Setelah itu menyiapkan diri untuk bisa mengajar dengan semoga dengan baik. Iya, baik, amin ya Bu ya. Yang saya yang saya penasaran, tertarik ini dengan tadi Ibu menyebutkan anak-anak kan disuruh bawa kotak tanpa harus ditentukan. Artinya anak-anak diberi kebebasan ya Bu ya. Saya sangat senang Bu seperti itu, karena memang anak-anak ini sekarang harus belajar dengan kemauannya mereka, dengan kebutuhannya mereka, agar mereka tidak ada paksaan. Artinya kita harus belajar berdasarkan apa maunya si anak. Kita harus berpihak kepada murid. Mereka maunya apa, asal sesuai konteks pembelajaran. Jadi anak-anak diberi kebebasan. Kemudian yang kedua, Ibu menyebutkan tadi Ibu sudah menyiapkan LKPD berbasis kebutuhan siswa ya Bu, di mana soal itu diberikan kepada siswa sesuai kebutuhannya ya Bu ya, dan kemampuannya ya Bu. Baik Bu, terima kasih Bu. Saya rasa apa yang akan Ibu lakukan besok itu pasti sangat memuaskan, karena persiapan Ibu sepertinya sudah sangat matang ya Bu ya. Baik. Nah, jadi atas dasar persiapan-persiapan yang sudah Ibu lakukan, baik dari strategi maupun Ibu sudah menyebutkan area pengembangan Ibu. Nah, apa yang sudah Ibu lakukan untuk menjaga konsistensi pembelajaran Ibu tadi? Artinya supaya nih saya ini bisa melakukan apa yang sudah saya inginkan. Itu yang pertama, mencari informasi pribadi dulu, browsing, gimana sih pembelajaran matematika yang sekarang yang disukai murid, yang materi kita tuh bisa diterima murid dengan senang tanpa paksaan. Juga berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat. Dengan Ibu, selamat guru matematika kita ya Bu. Ya Bu, boleh Bu, besok insya Allah pasti saya akan sangat membantu apa yang Ibu butuhkan. Misalnya perlu bangun ruang contoh untuk siswa, ada punya saya akan saya berikan sama Ibu besok. Jadi yang sudah Ibu lakukan, yang akan Ibu lakukan untuk menjaga komitmen Ibu mencari tahu informasi, menggali diri dulu ya Bu ya. Kemudian baru mencoba berkolaborasi dengan rekan sejawat. Apa tanggapan rekan sejawat mengenai hal ini Bu? Setelah Ibu nanti minta
informasi atau apapun, kira-kira apa harapan Ibu terhadap rekan-rekan sejawat Ibu nanti? Ya, semoga bisa sama-sama belajar dan sama-sama bisa menjadi guru yang lebih baik. Iya, baik, itu harapan kita bersama ya Bu ya. Nah, saya rasa sudah cukup pertanyaan praobservasi saya Bu ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu katakan tadi akan bisa terwujud besok ya Bu. Jadi besok saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Ibu ya Bu ya. Siap ya Bu? Siap. Baik Bu, terima kasih. Baik, sekian pertanyaan praobservasi saya dengan Ibu Tirsa Rizky Namadanti. Saya sampai berjumpa di esok hari dengan supervisi akademik di kelasnya Ibu Tirsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 hadir semua. Satu orang ke hadir siapa? Kelompok 2 hadir semua. Ada yang hadir tuh. Siapa? Kelompok 3 hadir semua. Kelompok 4 tidak bisa hadir Bu. Siapa? Tijahra. Kelompok 5 hadir semua. Ya. Siapa hadir? Iwi. Kelompok 6 terakhir hadir semua. Siapa lagi yang hadir? Kira Aulia. Sudah bisa lah kita mulai ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini kita akan belajar materi bangun ruang sisi datar, yaitu ruang dan balok. Apa aja bangun ruang kalian? Balok. Pelajaran kita hari ini lagi Krisma, bola, limas, tabung, apa lagi? Ada lagi? Ruang sama bangun data. Coba satu orang. Kalau bangun data ini tuh bangun ruang ini. Bawa. Jadi kita mau lihat. Jadi coba masing-masing lihat ke papan tulis. Ibu udah gambar kubus dan balok. Coba. Kalau kubus, apanya yang sama? Panjangnya, panjang sama sisinya sama. Kalau balok, panjang sisinya beda. Ada kelompok lain yang mau nambahin? Kelompok 5? Ya, satu kali kelompok. Sekarang Ibu mau nanya kelompok 5 lah. Mana kotak kemasannya yang dibawa? Kubus atau balok? Kubus. Kenapa itu kubus? Kubusnya kenapa? Jadi ini apa? Kenapa ini kubus ya? Kelompok yang lain, kelompok 2. Mana kotak kemasannya? Kubus atau balok? Balok, Bu. Kenapa itu balok? Itu kubus atau balok? Balok. Kenapa itu balok? Kenapa kalian bilang itu balok? Karena panjang sisinya berbeda. Kelompok 3. Mana kotaknya? Ini termasuk kubus atau balok? Balok. Kenapa ini kalian bilang balok? Karena panjang sisinya beda. Kelompok 1. Mana kotak kemasannya? Ini apa? Termasuk kubus atau balok? Kenapa ini balok? Panjang sisinya berbeda. Ada yang panjang sisinya sama? Jadi udah bisa kita bedain
kubus dan balok. Panjang rusuk atau sisinya untuk kubus itu semuanya sama. Jadi dia ada 6 sisi persegi yang sama besar di kubus. Jadi kalau di balok ada berapa? Ada 6 juga, tapi ya dibagi jadi 3 pasang. Sisi yang kongruen. Udah bisa bedain mana kubus mana balok? Sekarang ibu bagi. Sekarang kita mau identifikasi unsur-unsur yang ada di kubus sama balok. Sekarang kita kasih nama dulu kubus dan baloknya. Ada di situ titik-titik yang kosong untuk namanya. Penamaan kubus dan balok kita kasih dari sisi alas sama sisi atas. Sisi atas, sisi alas tadi kita mulai dari A, B, C, D. Sisi atasnya E, F, G, H. Makanya nama kubus ini kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Dan masing-masing kelompok silakan kasih nama di LK yang ibu kasih. Nama kubusnya A, B, C, D, E, F, G, H. Boleh yang mau coba nama huruf lain boleh. Oh itu Yang sisi tadi ya. Untuk unsur selanjutnya yang diagonal 2 sama diagonal 3, ibu mau kalian menemukan di masing-masing kelompok. Coba temukan bersama kawan-kawannya mana ada unsur-unsur untuk 3 unsur tadi. Boleh perwakilan kelompoknya untuk kumpul ke depan kasih ke ibu. Jadi masing-masing dari kita udah tahu ya apa aja dari unsur kubus. Coba yang pertama unsur kubus ada titik sudut jumlahnya. Yang kedua unsur jumlahnya 12. Yang ketiga ada sisi jumlahnya 6. Lagi yang keempat ada bidang diagonal jumlahnya 16. Lagi diagonal bidang diagonal ruang 4. Satu lagi diagonal bidang 6. Baiklah anak-anak, sekian pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Kita belajar tentang luas permukaan kubus dan balok. Silakan belajar di rumah untuk pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.